Volur ini ya. Kenapa perlu restorasi? Karena kita ingin pangan berkelanjutan, tapi hutannya juga berkelanjutan. Dan semua kakak-kakak itu milih menjadi pejuang. Nah, dalam menjalankan proyek Volur dengan kompleksitas yang tinggi ini, gitu, dan ini perlu sekali untuk kapasitas baik personal yang menjalankannya, kemudian para pengambil keputusan atau stakeholder terkait. Dan komoditas-komoditas ya. Capacity building ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Jadi mengingatkan kembali apa sih yang menjadi tujuan saya selama ini memilih jalan pembudayaan terutama ya, bekerja di sebuah yayasan, kemudian apa yang ingin saya capai dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Karena penting sekali sebagai kita orang yang bekerja dengan masyarakat itu harus memiliki kesadaran. Sehingga tujuan itu benar-benar menjadi tujuan bersama. Yang pertama, kita melihat suatu masalah itu tidak hanya dari sudut pandang yang sangat sempit, tapi kita melihat dari sudut pandang yang luas, di mana bahwa semua hal, semua masalah itu memiliki jalan keluar, dan kita ini sebagai salah satu yang juga memiliki kapasitas untuk menghadapi masalah itu. Saya merasa ada perubahan. Saya itu tipe orang yang sangat reaktif sebelumnya gitu. Jadi seringkali bahkan ketika misalnya lawan bicara saya lagi sharing sesuatu, tapi di tengah-tengah seringkali saya sudah memotong, seringkali saya sudah kasih input gitu, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan oleh lawan bicara saya gitu. Dan setelah mengikuti program ini, saya belajar untuk bisa lebih menahan dulu asumsi-asumsi saya, judgement saya. Jadi saya belajar untuk lebih mendengarkan. Setelah mendapatkan pelatihan sistem leadership ini, pengetahuan saya tentang konteks leadership gitu, kemudian bagaimana memerankan diri sebagai leader gitu, kemudian konteks leadershipnya sendiri gitu, itu cukup improve gitu ya buat saya pribadi gitu. Dan ini saya pikir sangat bermanfaat untuk pengembangan personal, aktualisasi diri, kemudian dalam konteks menerapkannya ke proyek Volur khususnya. Perubahan yang saya rasakan itu adalah semakin peka dalam mendengarkan. Jadi bukan mendengarkan apa yang disampaikan, tapi mendengarkan apa sih yang sebenarnya diinginkan. Jadi mendengarkan tidak hanya suaranya, tetapi juga gestur dan maksud dari apa yang disampaikan tersebut. Jadi mendengarkan lebih dalam, menuju tahap mendengar yang generatif.